Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perkenalkan nama saya Santika Putri ini dengan nomor BP 1800542083. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pasar input dan monopoli. Dan beranggotakan Irfan Maulana dengan nomor BP 181700542073, Adinda Nuzulia 1800542079, Kartika Sari nomor BP 1800542095, Miftahul Jannah nomor BP 1800542101, Rio Septian nomor BP 2000542108. Langsung saja, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Miftahul Jannah. Kepada Miftahul Jannah, mic-nya unmute. Mic. Pasar input adalah suatu pasar yang dimana tempat bereaksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi. Atau definisi lainnya dari pasar input yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Ciri-ciri dari pasar input yang pertama yaitu pasar ini wujudnya kegiatan, tidak berwujud fisik. Yang kedua, di pasar ini permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang keempat, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli, sementara permintaan sifatnya kolektif. Jenis dan contoh dari pasar input. 1. Pasar input dan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan faktor produksi dari sumber daya alam adalah seluruh kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk proses produksi. Contohnya seperti tanah, air, barang tambang, sinar matahari, dan udara. Yang kedua, pasar input tenaga kerja atau labor. Faktor produksi dari tenaga kerja bersifat baku, sehingga keberadaannya dalam sebuah proses produksi sangat diperlukan. Pasar faktor produksi tenaga kerja dalam sebuah pasar akan dihargai dengan gaji atau upah. Upah tenaga kerja dibentuk berdasarkan hasil interaksi antara adanya permintaan dan penawaran di berbagai pasar. Faktor produksi tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan pembentukan harga tenaga kerja itu sendiri sebagai salah satu faktor produksi. Baiklah, terima kasih Miftahul Jannah. Selanjutnya, pembacaan slide selanjutnya oleh Irfan Maulana. Kepada Irfan Maulana dipersilakan. Baiklah, yang ketiga pasar modal atau kapital. Dari penjelasan mengenai modal yang dilihat dari arti modal dalam kehidupan sehari-hari dengan modal menurut ilmu ekonomi, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak selamanya modal itu identik dengan uang saja. Akan tetapi modal juga bisa kita maknai sebagai segala sesuatu yang bisa menghasilkan barang. 4. Pasar input keahlian atau kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah skill atau keahlian serta keterampilan seseorang dalam mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kehadiran kewirausahaan menjadi faktor produksi yang sangat berperan dalam terjadinya lompatan besar pada proses produksi. Seorang pelaku wirausaha dianggap sebagai seorang yang mampu melihat peluang serta mempertimbangkan risiko tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Penurunan permintaan pasar input. Permintaan pasar input yaitu sumber daya input yang tergantung pada permintaan output yang memakai permintaan atas produksinya. Nilai yang ditetapkan pada suatu produk dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi
produk itu akan menentukan produktivitas input tersebut. Produktivitas suatu input adalah jumlah output yang diproduksi per unit input itu. Baiklah, terima kasih kepada Irfan Maulana. Selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Rio dari. Baiklah, penyebab penurunan permintaan pasar input. Yang pertama yaitu adanya ketidakseimbangan kekuatan di pasar input. 2. Tidak ada persaingan efektif antar perusahaan di pasar input. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk kegiatan menguasai pasar dengan satu kekuatan, satu penjual, atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama yaitu hanya ada satu penjual. 2. Terdapat banyak pembeli. Produk tidak memiliki substitusi yang dekat. 3. Adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Pasar monopoli terbagi dua, yaitu 1. Pasar monopoli murni. Pasar monopoli murni yaitu bentuk pasar yang ekstrim seperti PLN, kereta api, dan PAM. 2. Pasar nirmonopoli atau yang mendekati monopoli adalah pasar yang terdiri dari satu orang pengusaha. Contohnya, penjual sate pada suatu daerah disebut sebagai monopoli murni untuk daerah tersebut. Namun, ia juga disebut nirmonopoli karena di luar daerah tersebut juga ada penjual sate yang sama. Baiklah, terima kasih kepada Rio. Selanjutnya penjelasan yang akan dijelaskan oleh Kartika Sari. Ada Kartika Sari. Kelebihan pasar monopoli. 1. Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. 2. Menghindari produk tiru dan persaingan yang tidak bermanfaat. 3. Menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. 4. Efisiensi dalam pengadaan barang publik. Kekurangan pasar monopoli. 1. Penyimpangan alokasi sumber daya. 2. Adanya ketidakadilan atau kesenjangan dalam pembagian pendapatan. 3. Mengurangi kesejahteraan konsumen. 4. Adanya eksploitasi terhadap konsumen dan prakerja. 5. Memburuknya kondisi makroekonomi nasional. 6. Memburuknya kondisi perekonomian dunia. Baiklah, terima kasih Kartika Sari. Selanjutnya materi yang dijelaskan oleh Dinda Nuzulia. Kepada Dinda dipersilakan. Selanjutnya, faktor penyebab timbulnya monopoli. Yang pertama, memiliki sumber daya yang unik. Yang kedua, perusahaan menikmati skala ekonomis. Yang ketiga, mendapatkan hak monopoli dari pemerintah. Selanjutnya, kebijakan pemerintah anti monopoli. Yang pertama, membatasi ruang gerak monopolis dengan adanya campur tangan pemerintah dan penentuan harga maupun produksi. Yang kedua, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Yang ketiga, kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolisasi atau penyalahgunaan anti kompetitif dengan mendirikan perusahaan tandingan yang mampu menyaingi monopolis. Dan yang terakhir, pengenaan pajak. Terima kasih kepada Dinda. Sekian dari kelompok kami.